Bismillahirrahmanirrahim. Wa maman lan utawi sapane wong iku lam yatarasyah kang ora patut tur kang ora tumancep dimisli hadzal maqami maring umpamane iki kedudukan al murtafi kang luhur darwatahu ing puncake maqam min qututi aksarul khalqi saking bates-batese menungso min khututi aksaril khalqi saking bates-batese akeh-akeh menungso Fafit taklidi mongko iku ing dalem taklid wal ibda ilan manut lahu keduwin man mahalun utawi ana nggon masuk rohabun kang jembar ya tawassalu kang bisa tumeka sapa man bihi kelawan taklid ilang najati maring selamat minal halaki saking kerusakan fayula khidu mongko becik ngelirik apa ngelirik merhatekake bihi ing dalem taklid qaulallahi ing dawuh Gusti Allah wa qaula rasulihi lan dawe utusane Allah wa qaula salafi lan dawe pira-pira ulama ulama kuno ulama biyen as-salihina pira-pira kang saleh pira-pira kang bagus faqala mongko teman-teman dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala wa tubu ilallahi jami'a wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun rupane dawuh wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa tubu tobato sapa sira ilallahi maring Gusti Allah jami'an ing dalem sekabehane ayyuhal mu'minuna eling-eling pira-pira wong mukmin la'allakum supaya sira kabeh iku tuflihuna bejo sapa sira wa hadza utawi iki wa tubu ilallahi ila akhirih iku amrun perintah alal umumi ing atase umume Faqala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha rupane dawuh ya ayyuhalladzina amanu tubu ila akhiri sampai sak teruse ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina tubu tobato sapa sira ilallahi maring Gusti Allah taubatan kelawan tobat nasuhan kang bersih kang sak murnine nasuhan kelawan sak murnine al ayat wa ma'an nasuha utai maknane lafaz nasuha iku al khalisu murni lillahi ta'ala krono Gusti Allah ta'ala khalian tur khalikang sepi anisyawaiti saking pira-pira campuran makhudun kang dialap minan nasuhi saking nasihat wa yaqulu lan nuduhake ala fadli taubati ing atase keutamaane tobat apa qauluhu ta'ala dawi Gusti Allah ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kemarin sudah saya sampaikan manusia itu makhluk Gusti Allah dari 3 jenis. Satu malaikat, yang kedua iblis, yang ketiga manusia. Kalau kategori keimanan khaliyah, kalau malaikat itu ya la yazidu wa yanqus,
keimanan itu ora bakal bertambah, ya ora bakal berkurang. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Itu malaikat. Jadi malaikat itu selalu ya begitu. Dan pekerjaannya malaikat, amanahnya malaikat ya cuma satu. Kalau amanahnya disuruh mencabut nyawa, ya selalu kerjaannya hanya mencabut nyawa. Kalau amanahnya memberi rezeki, ya memberi rezeki. Mencatat amal baik, ya mencatat amal baik. Penjaga surga, ya terus jadi penjaga surga. Penjaga neraka, ya terus penjaga neraka. Jadi cuma satu, amanah Allah yang diberikan kepada malaikat. Manusia itu amanahnya paling banyak. Sehingga manusia itu kata Allah sebagai khalifatul ard, jadi khalifah di bumi, jadi pemimpinnya bumi ini. Jadi yang mengatur bumi ini adalah manusia. Cuman kategori keimanannya manusia ini yazidu wa yanqusu. Jadi sebaliknya. Yazidu wa yanqusu, bisa bertambah dan bisa berkurang. Untuk saat ini kita baik. Mungkin 1-2 detik kemudian kita sudah berubah. Hari ini kita melakukan satu kebaikan. Hari ini diri kita menjadi orang yang kuat imannya. Tapi nanti 1 jam kemudian sudah berubah. Nah, itu. Jadi yazidu bisa bertambah dan setelah 2 jam lagi menjadi baik lagi. Jadi bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi frekuensinya itu naik turun. Itu manusia. Karena manusia ini selain kesempurnaannya Allah di dalam menciptakan makhluk yang namanya manusia, karena memang menjadi khalifah bumi, sehingga manusia ini dibekali akal. Bukan hanya hawa nafsu, tapi juga akal. Nah kalau iblis la yazidu wa la yanqusu. Ini golongannya iblis, golongannya setan. Ini tidak akan pernah bisa bertambah dan tidak akan pernah bisa berkurang. Jadi ya wis selalu diliputi dengan dosa-dosa terus dalam dirinya. Nah kalau sekarang jin bagaimana? Jin itu adalah dikategorikan seperti manusia. Itu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, sehingga statusnya makhluknya Allah di bumi ini yang tampak oleh mata dan yang tidak tampak oleh mata, dan keduanya ini adalah perintahnya sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ini. Terus terkait dengan ini, terkait dengan tobat, di mana manusia ini tidak lepas dari suatu dosa dan kesalahan. Ini sudah menjadi kodrat ketentuan Allah yang diberikan kepada manusia. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Jadi manusia ini tidak lepas dari kesalahan dan tidak lepas dari lupa. Itu manusia. Nah, sehingga dengan adanya tersebut Allah sesuai dengan jauhnya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah ini paling senang dan paling menyukai orang-orang yang mau bertobat. Nah, tobat itu apa? Tobat itu adalah kalau menurut fikih, satu ini adalah nadam, yang kedua azam. Jadi nadam itu menyesali, ketun. Azam itu sama dengan nejo, jadi menyengaja itu sama dengan niat. Jadi azam dan nadam. Nah niat ini, kategori niat ini adalah al-iqraru bil lisan wa taqdirul qalbi. Jadi lesannya ini menyampaikan, hatinya ini menyaksikan. Ini yang pertama, ini adalah yang namanya niat atau azam.
Dan setelah itu nadam, jadi menyesali dari segala macam perbuatannya. Jadi tidak cukup orang mengucapkan dengan lesannya, saya menyesal, saya mohon ampun, atau saya mohon ampun ya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak cukup kalau dengan lesannya. Kalau hatinya ini belum menyatakan dengan pasti. Jadi hatinya ini yang terpenting. Jadi niat azab ini adalah tolak ukur dari awal permulaannya orang untuk melaksanakan tobat. Setelah azam baru nadam, menyesali segala macam perbuatan yang sudah dilakukan, segala maksiat, segala dosa, segala kekhilafan, apapun dia menyesali, teringat semua apa yang dia lakukan. Sehingga kemarin dijelaskan sampai itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu memberikan syarat kalau orang tobat, satu, ini adalah yang paling pokok, ini adalah selain menuntut syariah, azam dan nadam, ini yang paling pokok ini adalah bisa menangis. Jadi menyesalinya itu memunculkan keluarnya air mata yang dimunculkan dari hatinya. Dan setelah itu tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, jadi syarat yang ketiga, tidak akan pernah mengulangi lagi dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ini adalah kategori orang yang tobat. Nah, tobat ini siapa saja, baik dosa kecil atau sebesar apapun dosanya, innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah itu zat yang maha pengampun. Dosa sebesar apapun manakala orang itu mau bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Dosa kecil kalau tidak mau bertobat, maka dosa kecil ini kericikan akan menjadi gerojokan. Kecil akan menumpuk akan menjadi banyak. Jadi jangan meremehkan dosa yang kecil. Jadi Allah sebesar apapun ini menerima tobatnya orang yang mau bertobat. Terus yang paling pokok lagi, yang paling penting lagi, bahwasanya orang yang bertobat dengan Allah, orang yang mohon ampunan dengan Allah, tentu di situ ini yang paling pokok ini adalah satu yang harus ditanamkan. Bukan hanya dia menyesali dari segala macam perbuatannya dan dia minta ampun dengan lesannya dan hatinya, tapi yang terpenting ini adalah sesuai dengan ungkapan yang pertama tadi, kalau kita ini harus bisa menetapi pada diri kita dengan unsur taat atau takwa. Dan taat kalau takwa berarti kita harus melaksanakan segala perintah-perintahnya. Dan pada saat itu sudah tidak akan melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'a ayyatul mu'minin la'allakum tuflihun. Kata Allah, dawuh Gusti Allah, tobatlah kalian semua, hei orang-orang yang beriman, la'allakum, agar kalian ini menjadi orang-orang yang berbahagia, akan menjadi orang-orang yang beruntung. Bukan hanya beruntung di dunia, tapi juga beruntung di akhirat. Yang paling abadi, yang paling langgeng hidup, tidak ada habisnya, ini adalah hidup di akhirat. Hidup di dunia pasti ini ada batasnya, pasti suatu saat ini akan kita tinggalkan. Tapi kalau di akhirat ini tidak akan pernah ada habisnya dan selama-lamanya, tergantung mau nanti itu di neraka atau di surga. Kalau di surga, bagi orang-orang yang mau bertobat dan menyesali segala macam perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi lagi apa yang dilarang, maka itu kategori taubatan nasuha. Maka orang-orang tersebut ini berhak ini memperoleh surganya Allah selama-lamanya. Jadi intinya sebesar apapun dosanya manusia, Allah bila mana mau bertobat, Allah ini akan menerima tobatnya.
Dan mereka orang yang mau bertobat ini adalah orang-orang golongannya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Seperti yang tadi, tobat nasuha itu seperti itu. Jadi semurni-murninya tobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha setuhune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah. Innallaha setuhune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah at-tawwabina ing pira-pira wong kang tobat. Wa yuhibbu lan demen sapa Gusti Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang nyucikake awake. Wa yuhibbu lan demen sapa Gusti Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang nyucikake awake. Lah ini Gusti Allah Ta'ala ini sangat senang sekali bila makhluknya manusia ini diperuntukkan kepada manusia yang paling pokok ini adalah mau bertobat. Dan orang kalau mau bertobat maka mereka ini betul-betul harus orang yang mensucikan diri, dan orang yang mensucikan dirinya maka ini adalah golongannya orang yang dicintai Allah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam, at-taibu habibullah wa taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. At-taibu tayung kang tobat iku habibullahi kekasih Gusti Allah. At-taibu utawi wong kang tobat iku habibullahi kekasih Gusti Allah. Wa taibu utawi wong kang tobat minadz dzanbi saking dosa iku kaman kaya dene wong la dzanba kang ora duweni dosa. Iku kaman kaya dene wong la dzanba kang ora duweni dosa lahu kedue man. Kata Rasulullah, orang yang bertobat benar-benar taubatan nasuha seperti yang tadi disampaikan, ini adalah golongannya golongannya kekasihnya Allah. Dan orang yang menyesali, orang yang bertobat dari dosa-dosanya kamanlah dan balahu, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan, yang artinya mereka dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, seperti tidak mempunyai dosa. Tapi itu yang betul-betul taubatan nasuha. Sebesar apapun dosanya, kalau dia memang betul-betul mau melaksanakan taubatan nasuha seperti yang tadi disampaikan, maka dikategorikan kaman la dan balahu. Wa qala la dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil Allahu afraha bi taubatil abdil mu'mini min rajulin yazalu fi ardi dawiyah ila akhirih. Lillahi yakti utawi Gusti Allah iku afrahu luwih bungah, iku afrahu luwih bungah bi taubatil abdi kelawan taubate kawula al mukmini kang mukmin min rajulin saking wong lanang yazala kang leren kang mampir bi ardin ing dalem bumi dawiyatin kang dawiyah kang ora kang ora sehat, bumi kondisi bumi yang kurang sehat, muhlikatin tur kang ngrusakake, muhlikatin tur kang ngrusakake ma'ahu kang sartane rajul. Gitu. Kata Rasulullah, orang yang bertobat, kata Rasulullah, lillahi afroha bi taubatil abdil mu'minin. Allah Ta'ala itu merasa gembira, merasa senang bila mana ada hambanya itu mau bertobat dari golongannya orang-orang yang mukmin. Tentu orang yang tobat itu dari yang dimaksud adalah golongannya orang-orang yang mukmin. Kenapa di situ disebutkan mukmin?
Karena orang mukmin itu sudah pasti itu ada Islam. Kalau Islam itu belum tentu mukmin. Kalau mukmin itu sudah bisa dipastikan dia ini adalah Islam. Min rajulin yazalu fi ardin, daripada laki-laki, daripada golongannya laki-laki, golongannya manusia yang hanya mampir di bumi ini. Di bumi dengan berbuat semena-mena. Bumi ini situasinya sangat tidak sehat, situasinya sangat menantang, situasinya penuh dengan segala macam tipu daya dan ujian, muhlikat itu dan memberikan dan menjadikan kerusakan, kebinasaan. Bila mana kita hidup di bumi ini benar-benar tidak menetepi atau tidak berpegangan pada ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Rakhilatuhu utawi ana dhuwure tunggangane rajul. Rakhilatuhu utawi ana dhuwure tunggangane rajul, alaiha iku tetep ing atase rakhilah. Ta'amuhu utawi ana panganane rajul. Ta'amuhu utawi ana panganane rajul, wa syarabuhu lan inumane rajul. Iki lanjutannya hadis ini. Wa syarabuhu lan inumane rajul, fa wadha'a mongko nyelehake sapa rajul ra'sahu ing sirahe rajul. Panama mongko turu sapa rajul naumatan kelawan turu angkler, kelawan turu temenan, turu angkler. Pastai kodo mongko nglilir sapa rajul. Dadi di bumi seperti diibaratkan seorang laki-laki di bumi yang seperti itu tadi, sehingga mereka hidup di bumi ini segala macam kebutuhan ini ada, mulai kebutuhan dari makanan dan minuman. Jadi diibaratkan di atas kendaraan atau di atas punggungnya unta atau di atas punggungnya kuda atau kendaraan. Jadi kita di bumi ini diibaratkan kita ini naik di atas bumi ini, segala macam mulai dari makanan dan minuman itu ada. Pada saat kita ini menikmati makanan dan minuman tersebut, sehingga mengakibatkan diri kita menjadi lelah, menjadi mengantuk karena terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Itu diibaratkan orang yang hidup di bumi seperti itu, sehingga mereka minum. Pada saat minum, pada saat mereka tidur, setelah kenyang, setelah banyak makan, banyak minum, setelah dia tidur, dia terbangun dan melihat situasi dan kondisi kendaraannya sudah tidak ada seakan-akan, sehingga dia bingung mencarinya. Waqad dhahabat lan teman-teman muslima apa rakhilatuhu hayawan tunggangane rajul. Fatalabaha mungko amring golek sapa rajul ing rakhilah. Fatalabaha mungko amring golek sapa rajul ing rakhilah. Hatta idastadda sehingga rikalane banget alaihi ngatasi rajul apa al-harru ngrasakake panas, apa al-harru rasa panas, wal absulan ngelak. Au mangto perkara syaa kang ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Qala mengko ngucap sapa rajul, arji'u bali ingsun ila makani maring panggonan ingsun. Alladzi kang kuntu kang ana sapa ingsun bihi iku tetep ing dalem alladzi. Fa nama mongko turu sapa ingsun hatta amuta sehingga mati sapa ingsun. Pawadho mongko nyaleh sapa rajul raksahu ing sirahe rajul alasa idatihi ngatasi dhuwure lengene rajul. Dia muta supaya mati sapa rajul, dia muta supaya mati sapa rajul. Pastai qadha mongko nglilir sapa rajul. Faidan mongko rikalane istai qadha, pada saat dia terbangun dari tidur, rakhilatuhu utawi hayawan tunggangane rajul, rakhilatuhu utawi hayawan tunggangane rajul, indah wa sandingi rajul, alaiha iku tetep ing atase rakhilah. Zadahu utawi
apane farhan apane farhan bungai bitaubatin abdi kelawan tobaté kawula bitaubatil abdi kelawan tobaté kawula al mukmin kang mukmin min hadza saking iki kirajul kirahilatihi kelawan dalile tunggangane rajul itu diibaratkan seperti itu tadi. Maksudnya dari hadis ini bahwasanya orang hidup di bumi ini tidak layaknya selayaknya seperti kita ini di atas kendaraan atau di atas punggungnya kuda atau unta. Di situ kita bepergian kemana yang dituju dan di situ ada bekal hidup yang dicari, ini adalah bekalnya, urusan makan, urusan minum, ini adalah menjadi hal yang pokok di dalam kehidupan. Sehingga manusia dimanapun dia berada, ujung-ujungnya dengan bersusah payah pun banting tulang bekerja model kayak apapun, dengan kekayaan yang ditumpuk dengan setinggi apapun, ujung-ujungnya mereka yang dicari ini adalah urusan makan dan minum itu. Dan setelah tidak ada makan dan minum, mereka bagi orang-orang yang bertobat, mereka akan pasrah, artinya menyerah. Dia hanya tidur, dan setelah tidur dia hanya berharap, dan setelah berharap seakan-akan dia hanya menunggu kematian tanpa adanya keinginan untuk bertobat. Nah, bagi yang dicintai Allah ini adalah orang-orang yang di atas kendaraan itu tadi adalah golongannya orang-orang yang mau bertobat. Sehingga urusan makan, urusan minum ini adalah urusan yang menjadi kekuatan pada diri kita, bukan menjadi tujuan yang pokok, bukan menjadi tujuan yang pasti. Ini adalah sebagai sarana prasarana kita bisa kuat, kita bisa sehat hidup di dunia. Yang terpokok ini adalah tujuan akhir seperti yang digariskan di dalam Al-Quran. Semuanya ini adalah cita-citanya manusia hidup ini adalah ila yaumil akhir, sampai hari akhir, ila yaumis sa'ah, ila yaumil qiyamah, dan seterusnya. Semuanya ini adalah himmah atau cita-cita bagi manusia yang paling pokok, yang paling inti. Ini adalah dunia, ini adalah sebagai fasilitator, sebagai jembatan, dan tujuan yang terakhir ini adalah akhirat. Wallahu a'lam bishawab.